Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan para mahasiswa, Alhamdulillah kita berada dalam sebuah bahasan yang penting dalam mata kuliah metode khusus pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah berbicara 2 pertemuan yang lalu terkait dengan Quran dengan derivasinya. Yang kedua, kita sudah berbicara tentang hadis dengan segala ilmu yang ada. Tujuannya adalah bagaimana memahami Quran itu sebagai sebuah objek yang harus didesiminasikan melalui sebuah metode. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yakni terkait dengan fikih dan usul fikih. Tetapi sebelum kita mengenal tentang fikih, tentu saja kita harus berbicara dulu terkait dengan usul fikih. Karena fikih itu ada karena ada usal-usulnya, ada sumber usulnya. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan berbicara dulu tentang usul fikih. Jadi kita dua video yang akan datang itu akan berbicara tentang usul fikih. Nah, baik, apa sih itu usul fikih? Dilihat dari sudut terminologi, usul fikih adalah usul, asal dari fikih. Jadi fikih itu adalah sebuah produk yang memang memiliki asal usul dari sebuah fikih itu. Sehingga untuk menentukan sebuah fikih atau komodifikasi hukum fikih atau jurisprudensi Islam itu harus mengerti, memahami tentang usul fikih. Sehingga manakala kita memahami tentang hukum X, apakah dia haram, halal, mubah, makruh ataupun haram, subhat, itu tentu saja memiliki asal usulnya, memiliki dasar hukumnya. Nah, oleh karena itu, maka kita harus memahami yang pertama dalam usul fikih, memahami tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam. Apa saja sumber-sumber hukum Islam? Itu ada 2. Ada yang telah disepakati, ada yang tidak disepakati. Nah, bagi yang disepakati juga sebetulnya ini menjadi ada 2. Ada 4, seperti Imam Syafi'i, itu ada 4. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ada juga yang memang tidak menyertakan ijma dan qiyas ke dalam sesuatu yang disepakati, ya. Misalkan Syiah gitu, atau misalkan madhab fikih yang lain tidak menyepakati ijma dan qiyas sesuatu yang disepakati, tidak. Jadi oleh karena itu sumber-sumber hukum Islam pun di sini memang harus dipahami bahwa yang disepakati juga ada yang tidak disepakati, antara lain antara ijma dan qiyas. Tetapi jumhur ulama sepakat tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, baik. Selanjutnya ada juga sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Ada istihsan, ya, artinya kebaikan. Ya, selama itu baik, ya itu jadi hukum. Ada maslahah mursalah, selama itu maslahat memiliki kemaslahatan bagi banyak orang, itu menjadi sebuah hukum, sumber hukum. Istishab, ada urf, ada madhab sahabi, ada syar'u man qablana, ya, syar'u man qablana. Jadi syara sebelum Rasulullah dilahirkan atau sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ada saddu jariyah. Nanti kita akan membahas satu persatu dari sumber-sumber hukum Islam ini. Artinya apa? Bahwa di dalam usul fikih kita harus memahami sumber-sumber hukum Islamnya dulu. Ya, nanti kita akan coba gambarkan bagaimana peta konsep dari usul fikih ini sehingga bisa dipahami secara holistik atau secara komprehensif dari usul fikih sebagai landasan produk hukum atau yang disebut dengan fikih atau faqih, gitu ya. Oke, selanjutnya. Pertama adalah Quran. Nah, Quran itu adalah sesuatu yang disepakati dan nomor 1 dalam sumber hukum Islam. Jadi, Al-Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir. Nah, ini Al-Quran. Ya, kemarin kita sudah memahami tentang ilmu-ilmu Al-Quran.
yang datang ke kita sekarang ini adalah mushaf Utsmani. Walaupun dalam ulumul Quran itu banyak sekali banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui di dalam ulumul Quran, ya, baik itu cara menuliskannya, cara membacanya, dan seterusnya. Tetapi paling tidak kita harus sepakat bahwa Al-Quran sekarang itu memang sudah distandarisasikan pada saat masa Khulafaur Rasyidin, pada saat Utsman, yang memang dimulai pada saat Sayyidina Umar. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Ya, Al-Quran itu memiliki kedudukan paling tinggi. Ini sumber, ya, sumber hukum Islam, bukan hukum Islam. Kalau sumber artinya dia bisa disimpan di mana saja. Al-Quran itu tidak serta-merta seperti undang-undang per pasal, misalnya pasal perkawinan, poin 1, poin 2, poin 3, sehingga Al-Quran itu berbicara pernikahan ada di sini, ada di ayat sini, ada di surah ini, di sana, sehingga Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam, ya, dan memiliki kedudukan paling tinggi karena Al-Quran adalah satu-satunya kalam Allah yang memang menjadi rujukan utama. Jadi rujukan utama. Ia merupakan sumber utama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Cuman Al-Quran itu memang tidak serta-merta keluar dari waktu dan konteks yang melingkarinya. Sehingga di dalam ilmu Al-Quran juga nanti harus menyertakan asbabun nuzulnya, sebab musabab Al-Quran itu diturunkan sehingga bisa paham apa makna terdalam dalam Al-Quran. Walaupun di dalam Al-Quran nanti ada makna-makna yang memang harus dikaji, ya. Nanti di dalam peta konsep kita akan membahas tentang Al-Quran itu, ya. Selanjutnya ada juga hukum-hukum dalam Al-Quran. Ada hukum itiqodiyah. Apa itu hukum itiqodiyah? Yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf yang sudah diberi kewajiban untuk beribadah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab, rasul, dan hari pembalasan. Jadi itiqodiyah itu yang diitikodiahkan atau yang jadi akidah, hukum-hukum akidah yang menjadi rukun iman. Jadi hal-hal seperti di dalam kebanyakan surat-surat Al-Quran yang makiyah, yang kebanyakan disimpan di juz 30, itu kebanyakan hukum-hukum itiqodiyah yang harus menyatakan pentingnya beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya. Ada juga hukum tentang akhlak. Nah, jadi dalam Al-Quran juga ada yang sifatnya akidah, ada juga yang bersifatnya akhlak atau budi pekerti, seperti Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama-nama, dan seterusnya. Akhlak juga yaitu aturan tentang tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji, ya, akhlak mahmudah, serta menjauhkan dirinya dari sifat tercela, akhlak madmumah. Jadi Al-Quran mencakup tentang etika. Lalu selanjutnya juga ada hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, perjanjian, muamalah kerjasama, ya, ekonomi, dan seterusnya, ibadah, dan seterusnya. Itu hukum-hukum amaliyah yang memang dijelaskan oleh Al-Quran. Tetapi memang karena Al-Quran ini sangat umum, Al-Quran ini sangat general dan sangat nilainya ilahiyah, maka kadang-kadang nilai-nilai yang kadang-kadang Al-Quran itu bercerita tentang hukum amaliyah itu sangat terbatas. Kebanyakan nilai ketimbang dari teknis, juknis atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Al-Quran ini. Maka hadis memang diposisikan sebagai penguat Al-Quran dari konteks juknis atau dari hukum amaliyah. Tetapi banyak juga amaliyah seperti waris itu laki-laki 2, perempuan 1. Seperti menikah boleh masna wa sulasa wa ruba, ya, fa'ilam ta'dilu fawahidah. Jadi itu teknis yang memang disertakan di dalam Al-Quran. Yang kedua itu hadis. Hadis adalah ma'udifa ala nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Aqwaluhu wa af'aluhu wa tikraruhu atau wa takriruhu. Jadi segala sesuatu yang diungkapkan ke hadis, walaupun nanti istilah-istilahnya sudah dibahas kemarin, ada yang disebut sunnah gitu, ya.
Itu memang semua yang dilakukan yang disandarkan kepada Nabi. Bagaimana hujah Nabi, hujah hadis Nabi ini menjadi sebuah sumber hukum? Pertama, para ulama telah sepakat bahwa hadis dapat dijadikan sebagai hujah atau alasan menentukan hukum. Jadi tetap hadis adalah nomor kedua atau layer kedua dari usul fikih. Tetapi ada juga hadis yang sifatnya mutaba'ah, diikuti, yaitu dalam urusan taat dan takarrub kepada Allah. Misalnya dalam urusan akidah dan ibadah. Tetapi ada juga yang ghair mutaba'ah. Jadi ada yang hadis mutaba'ah yang memang harus diikuti, ada yang ghair mutaba'ah, ya tidak mesti diikuti, seperti hal budaya. Seperti banyak kajian yang mengatakan bahwa serban itu adalah budaya, itu tidak usah diikuti. Atau misalkan istilah warna, kalau di Indonesia menggunakan batik, di sana menggunakan warna putih, itu dalam konteks ghair mutaba'ah. Jadi sumber hukum yang ghair mutaba'ah itu tidak menjadi landasan atau hujah dari sebuah hujah hadis dan untuk menegakkan sebuah hukum. Hubungan hadis dengan Al-Quran, memang hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi memang layar kedua setelah Al-Quran itu hadis. Nah, makanya kitab kedua, rata-rata para ulama jumhur sepakat bahwa kitab kedua setelah Al-Quran itu adalah kutubus sittah, kitab-kitab yang 6. Ada di sana ada Imam Bukhari, ada Imam Ahmad, ada Tirmizi, ada Sanad dan seterusnya. Jadi itu kitab-kitab yang 6 itu yang memang menjadi rujukan, ya, terutama terutama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hubungan ini disebut hubungan struktural. Jadi layer struktur. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Ya. Sementara dari aspek lain, hadis sebagai penjelas. Jadi fungsi-fungsinya ada, hadis juga menjelaskan Al-Quran. Nah, itu hubungannya fungsional, tidak struktural. Ada juga hadis misalkan sebagai pelengkap, hadis sebagai penguat. Dan itu fungsi-fungsi hadis diletakkan dalam Al-Quran. Dia sejajar tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Ya. Tetapi kalau struktural diletakkan pertama Al-Quran dulu, yang kedua kalau tidak ada Al-Qurannya berarti ke hadis. Itulah yang disepakati. Tetapi ada juga mungkin seperti fungsi hadis yang lain, ya, seperti ini. Hukumnya 3 fungsi sebagai taukid, penguat, ya. Jadi Al-Quran memiliki hukum dikuatkan oleh hadis sebagai bayan, penjelas. Ketika Al-Quran menjelaskan sholat, maka bagaimana sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka ini adalah sebagai penjelas. Sebagai juga tahsis, pengkhusus, dan taqyid, pengikat terhadap ayat-ayat yang masih umum. Jadi kalau umum tidak dipahami, maka ditahsis dan bisa juga ditakyid, diikat, ya, terhadap. Jadi hadis memang memiliki fungsi-fungsi. Ini kita sudah jelaskan dalam video sebelumnya. Yang ketiga adalah ijma. Walaupun ini tidak disepakati, ya, tidak disepakati sebagai sumber hukum yang itu. Tetapi ilmu usul fikih menyepakati bahwa ijma itu adalah sesuatu yang disepakati. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid. Mujtahid adalah orang yang berijtihad untuk membuat sebuah hukum, untuk menentukan sebuah hukum, atau untuk memfatwakan sebuah hukum. Mereka berijtihad. Nah, ini banyak syarat-syarat ijtihad dalam usul fikih, ya. Nanti kita akan kaji secara detail. Para mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa. Jadi ijtihad itu atau ijma itu ada waktunya, ada masanya. Biasanya masanya itu setelah Rasulullah. Nah, bagaimana ijma para sahabat, ijma para tabi'in, ijma para atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada ijma para ulama. Maka di MUI itu ada divisi ijma ulama atau ijtima ulama, ya. Nanti hasil dari ijma biasanya menjadi sebuah fatwa. Biasanya ijma itu terhadap hukum syara. Seperti kemarin di Tasik ada ijma untuk pemilihan presiden. Nah, ini menyalahi, ya. Ijma di sana bukan ijma dalam konteks usul fikih, karena ini kalau ijma politik itu bukan masalah hukum syara. Walaupun di dalam syariat itu ada yang disebut dengan hukum politik, ya. Ada jinayah, tetapi untuk masalah politik praktis seperti memilih presiden A, calon presiden B, ini tidak bisa disebut ijma atau disebut ijtima. Selanjutnya ada macam-macam ijma. Ada ijma syarih. Syarih itu memang jelas
kesepakatannya itu sudah diputuskan dengan baik, itu ijma'nya sahih. Sudah semua orang sudah diketahui. Semua orang sudah paham bahwa ini sudah diijma'kan. Seperti tarawih ijma'nya para sahabat diberjamaahkan. Nah, itu sudah sahih. Ada yang sukuti, memang terdiam, yaitu sebagian mujtahid yang tidak sepakat. Jadi ada mujtahid yang tidak sepakat terhadap hukum fikih, maka diputuskannya oleh sebagian yang lain, itu sukuti. Jadi kalau sahih itu mujmal semuanya sepakat, kalau sukuti tidak. Selanjutnya, kedudukan ijma sebagai sumber hukum itu mayoritas ulama menetapkan bahwa ijma dapat dijadikan hujah. Mayoritas ya, jumhur ulama menetapkan bahwa ijma itu dijadikan hujah, dijadikan alasan dan sumber hukum Islam yang dalam menetapkan suatu hukum dengan nilai kehujahan yang bersifat donni. Jadi dalam konteks ini, ijma itu sudah disepakati bahwa ijma itu sumber hukum yang nilai kehujahannya sifatnya doni. Kalau Quran sifatnya itu statis atau sifatnya kan dalam sifat itu ada ainul yakin, ya, ada yakin, ada yakin itu 100%, ada doni 75%, tingkat kebenarannya itu 75%. Ada syak 50%, ada wahmun 25%, ada kidbun 0%. Ya, jadi dalam konteks ijma itu 75% tingkat kebenarannya. Jadi ijma itu memang ketiga secara struktur setelah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang keempat adalah kias, yaitu menyamakan suatu kejadian atau menganalogikan sebuah kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian yang lain yang sudah ada nasnya karena adanya kesamaan antara dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Semisal kita berzakat fitrah menggunakan beras karena dulu Rasulullah itu berzakat menggunakan tamar, menggunakan kurma. Kenapa kurma? Karena di Arab Saudi sana, di dunia Arab, tamar atau kurma adalah sembako, gitu ya. Sehingga ada kesamaan, ada dikiaskan sembako di tamar dengan sembako beras di kita. Jadi kias itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, bagaimana kias itu memiliki rukun-rukun? Ada al-aslu, yaitu sesuatu yang sudah ada hukumnya. Ya, ada juga al-far'u. Kalau al-aslu itu kiasnya memang secara asal sudah ada hukumnya. Ya, sudah ada hukumnya. Ada yang far'u. Far'u itu memang belum ada hukumnya, tetapi disandingkan, dianalogikan. Ya, ada juga hukmul asal. Jadi hukumnya hukum asal. Hukum syara yang terdapat pada al-asli, pada kemudian dipakai sebagai hukum bagi al-far'u. Jadi al-aslu kuwatun wal far'u. Nah, jadi kalau ada asal itu sangat kuat. Yang kedua ada far'u. Ada juga yang aslu tetapi hukumnya asal tetapi itu dari far'u. Ada juga ilat, yaitu rukun keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar hukum hukmul asal. Jadi kalau ada hukum yang bisa dikiaskan itu dari yang aslu, ada hukumnya, ada yang far'u yang tidak ada, ada juga yang hukum aslu dari yang far'u menjadi hukum aslu. Yang ketiga, yang keempat adalah ilat. Yang kelima, ini yang tidak disepakati, ada istihsan. Istihsan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara. Nah, jadi itu istihsan. Jadi hukumnya ditinggalkan, ya, hukum yang telah ditetapkan itu ditinggalkan, ya, karena ada hukum lainnya. Nah, gitu ya. Jadi biasanya sebuah hukum itu suka ada yang bentrok gitu, maka yang satu ditinggalkan, yang satu diambil. Maka ditetapkannya berdasarkan dalil syara. Bagaimana kehujahan istihsan? Ulama berbeda pendapat tentang hujahan istihsan. Pertama, ulama Hanafiyah, ya, Hambali, Hanafi, Imam Hambali, ya, Malik Ahmad, ada juga Maliki yang mengatakan bahwa istihsan adalah hujah syariah. Jadi kalau Hambali, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa istihsan adalah hujah. Tetapi berarti mafhum mukhalafahnya Imam Syafi'i tidak. Selain mereka termasuk Imam Syafi'i mengingkari istihsan sebagai hujah syariah. Jadi istihsan bagi madhab Syafi'i katanya ini tidak sebagai hujah syariah. Yang keenam itu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang pantas untuk dihukumi tetapi tidak ada dalil yang menganggap ataupun menyia-nyiakan
sesuatu tersebut. Itu disebut maslahah mursalah. Ditetapkanlah sebuah hukum kalau istihsan itu meninggalkan hukum, kalau masalah mursalah itu ditetapkan hukum tetapi tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang memang menganggap ataupun menyia-nyiakan sesuatu tersebut. Nah, itu disebut dengan maslahah mursalah. Bagaimana kehujahannya? Apakah kuat atau tidak? Satu, jumhur ulama mengatakan bahwa masalah mursalah bukanlah merupakan sebuah hujah. Jadi bukan. Nah, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan bukan sebuah hujah. Sehingga tidak boleh membangun hukum atas dasar masalah tersebut. Jadi tidak boleh membuat sebuah hukum, ilat hukum, karena berlandaskan pada masalah mursalah. Ya, tidak bisa, katanya, menurut mayoritas ulama. Tetapi bagi ulama Malikiyah berpendapat bahwa masalah mursalah adalah hujah. Misal, ini COVID-19 itu masalah ketika kita harus tinggal di rumah. Banyak masalahnya, kecuali kalau tingkatnya misalkan ini sangat penting banget, maka itu sudah wajib, ya. Tetapi kalau ini masih lebih banyak masalahnya, maka ulama Malikiyah berpendapat bahwa ilat itu menjadi hujah, boleh dijadikan hujah untuk membangun sebuah hukum. Ya. Lalu ada juga urf. Urf itu tradisi atau kebiasaan. Urf menurut bahasa berarti mengetahui, arfun, urfun. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Jadi secara panca indera ini bagus. Sedangkan menurut para ahli usul fikih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi, ya. Nah, seperti kita kalau berlebaran gitu, berlebaran kita bersalaman bermusafah itu adalah tradisi orang Nusantara, ya. Maka itu disebut urf. Nah, ulama fikih khususnya ulama Hanafi dan Malikiyah menganggap bahwa urf merupakan dasar atau menggali hukum. Maka ada kaidah al-adah muhakkamah. Adat atau urf itu adalah sesuatu dasar hukum. Yang selanjutnya adalah istishab. Tetap menjadikan hukum, istihbab itu tetap menjadikan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Jadi dalil sebelumnya apa? Seperti sebelum ada hukum ini apa? Maka tetap aja jalani. Tetapi ketika sudah ada perubahan hukum, maka itu dirubah menyesuaikan dengan hukum yang baru. Itu istishab. Bagaimana kehujahannya? Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa istishab adalah hujjah secara mutlak, ya. Jadi mutlak karena sesuatu itu perlu ada hukum. Sebelum ada hukum baru, maka itu harus ditetapkan. Baik itu yang sifatnya subut menetapkan ataupun yang sifatnya nahi atau menolak. Ulama Hanafi dan Malikiyah berpendapat bahwa istishab adalah hujjah untuk menolak bukan untuk menetapkan. Jadi kalau Hanafiyah dan Malikiyah memang tujuannya bukan menetapkan, tapi hanya untuk menolak saja. Boleh istishab menjadi sumber hukum, tetapi untuk menolak. Lalu ada juga kaul sahabi, atau ucapan sahabat. Ucapan sahabat itu ya seperti cerita-cerita sahabat atau dalam kitab, misalkan dalam Nasoil Ibad itu banyak ucapan-ucapan Sayyidina Ali, ucapan-ucapan Sayyidina Umar, Abu Bakar. Bagaimana ucapan-ucapan sahabat ini? Satu pendapat ulama tentang kaul sahabi itu, para imam madhab, ya, berarti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwasanya tidak ada perbedaan tentang penggunaan kaul sahabi dalam masalah yang tidak ada pokok pembahasan dalam ijtihad. Karena pasti apa yang sahabat ucapkan adalah langsung dari Rasulullah. Jadi sepakat bahwa kaul sahabi itu pokok-pokok bahasannya itu tidak ada pokok pembahasan dalam ijtihad, ya. Karena memang menganggap bahwa sahabat atau satu layer setelah Rasulullah pada orang berada di dalam zaman Rasulullah itu bukan pembahasan ijtihad. Tidak ada perbedaan pendapat di antara imam madhab di dalam perkara yang disepakati secara jelas oleh sahabat. Ketika sahabat semua sepakat, ya, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa menjadi hujah hukum. Atau di dalam ucapan sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Nah, ini nanti kepada kualitas hadis, baik itu sanad maupun matan. Selanjutnya, perbedaan pendapat di antara para imam mazhab hanya pada fatwa para sahabat yang dihasilkan dari ijtihad. Nah, ini ketika sudah berijtihad, maka di sini muncul perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, gitu ya. Apakah fatwa itu bisa dijadikan hujah atau tidak bagi tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Jadi ketika
para ulama melihat ini, kenapa Abu Bakar melakukan X misalkan. Nah, ternyata seluruh sahabat melakukan, oh berarti itu bukan ijtihad. Tetapi ketika banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi pada sahabat, maka itu bisa disinyalir bahwa perbedaan itu hasil dari ijtihad. Maka para ulama usul itu mengatakan ini ada dua kelompok. Ada yang mengatakan bisa menjadi hujah, ada yang tidak menjadi sebuah hujah. Lalu ada juga yang selanjutnya itu adalah syariat ulama sebelum kita atau syar'un min qablina. Jadi ada syariat sebelum disyariatkan hukum-hukum Allah melalui Rasulnya, yaitu hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada umat terdahulu seperti umat Yahudi, umat Nasrani, dan dibebankan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana? Nah, ininya apa? Kehujahannya apakah dapat diterima atau tidak? Maka pendapatnya adalah syariat para nabi dan ulama terdahulu diantaranya ada yang dihapus oleh syariat kita, seperti misal syariat puasa Nabi Daud, ya, atau misalkan 1 tahun Nabi Ibrahim, maka dihapus atau dinasya oleh syariat puasa kita, Ramadan 1 bulan. Seperti yang kita terdapat pada umat Bani Israel yang maksiat taubatnya tidak akan diterima kecuali dengan bunuh diri. Jadi ada bunuh diri. Ingin diterima taubatnya, sudah bunuh dirinya. Nah, tapi di Islam tidak, ya, dengan taubat, ya, dengan sedekah dan seterusnya. Jika dalam Al-Quran atau hadis terdapat hukum dari syariat para nabi dan umat terdahulu dan hukum tersebut ditetapkan oleh syariat kita, maka wajib diamalkan. Islam itu kan sudah ada sejak dulu, sebelum Nabi Muhammad. Syariatnya sudah ada. Maka ketika Islam datang lalu menjelaskan dan menguatkan syariat terdahulu, maka itu wajib menjadi syariat bagi kita. Di dalam Al-Quran atau hadis terdapat hukum dari syariat para nabi dan umat terdahulu. Ada Quran, ya, bahkan Quran itu kan hampir lebih dari 2/3-nya adalah tentang sejarah-sejarah. Ya, bagaimana umat terdahulu begini. Maka hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh syariat kita dan tidak pula dihapus, maka para ulama masih berbeda pendapat tentang ini. Jadi apakah kalau syariatnya tidak diperkuat oleh Quran, maka ada yang lanjutkan, ada yang tidak. Jadi pilihan. Selanjutnya ada yang disebut dengan syaddud jariyah atau disebut syaddun diro'i, ya, menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan. Sepanjang ini menjadi sebuah kerusakan, maka itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, tapi tidak disepakati. Dariyah artinya sesuatu yang bisa sampai kepada hal yang dilarang atau mengandung kerusakan. Nah, maka syaddud dariyah artinya menutup atau mencegah agar tidak terjadi kerusakan. Seperti apa? Contoh yang memang seperti para ulama mengatakan jariyah itu dibagi menjadi 4, ya, dilihat dari mafsadatnya, kerusakannya. Satu jariyah yang menyebabkan mafsadah secara pasti, ada jariyah yang menyebabkan mafsadah secara mayoritas, keumuman, tetapi minoritas tidak. Jariyah yang menyebabkan secara banyak, namun belum sampai kepada mayoritas. Jadi banyak, bukan most, tapi some. Jariyah yang menyebabkan mafsadah bagi secara langka. Nah, keempat ini disebut dengan jariyah, ya, jariyah. Maka bagaimana si jariyah ini? Sama, yang 4 itu tadi hukumnya bisa menjadi sebuah sumber hukum. Manakala kerusakan, baik kerusakannya secara mayoritas atau secara kebanyakan atau langka atau tidak pasti kerusakannya. Nah, itu tetap menjadi sumber hukum, ya, sumber hukum dari jariyah. Jadi kesimpulannya, Anda kalau ingin mengajarkan usul fikih, tentu saja usul fikih ini butuh sekali untuk mengajarkan fikih misalkan di sekolah, Anda butuh sekali ilmu usul fikihnya. Sehingga nanti kita bisa simpulkan, ini contoh bisa kita simpulkan peta konsepnya. Ini usul fikih, ya, usul fikih. Di dalam usul fikih itu tentu saja harus memiliki sumber. Apa sumbernya? Ada yang disepakati, yaitu Quran dan Sunnah. Ada yang tidak disepakati. Nah, kalau tadi kan yang disepakati itu Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Nah, tapi biar
lebih umum yang disepakati itu Quran dan Sunnah. Yang tidak disepakati ada ijma, qiyas, maslahah, istishab, ya, sajariyah, urf, istishab, istisan, syarman qoblana, dan qaul sahabi. Ini semua yang tidak disepakati tetapi bisa menjadi sumber hukum. Yang tidak disepakati. Kalau yang tidak disepakati artinya nanti akan berdampak atau akan menjadi sebuah perbedaan pandangan terhadap dengan hukum. Kalau dengan Quran dan Sunnah itu sudah pasti, sudah yakin kebenarannya, ya. Cuman masalah nanti ketika sudah di Sunnah, di hadis, itu tergantung dari kualitas hadisnya, baik itu sanadnya maupun dari matannya. Nah, maka belajar yang di Royah kemarin, ya. Lalu ketika berbicara tentang Quran, kan Quran itu adalah teks. Quran itu teks, ya. Nah, karena Quran itu bukan terdiri dari teks karena kalam, di mana kalam itu memiliki bermasalah. Ada yang kalamnya zahir muawwal, ada yang mantuk mafhum, ada yang mutlak muqayyad, ada yang mujmal mubayyan, ada yang am, ada yang khas, ada yang amr, ada yang nahi. Nah, dari Quran ini nanti untuk menentukan ini sebuah hukum fikih, maka harus memahami apakah ini kalimat itu amar apa nahi. Ya, misalkan kul huwallahu ahad itu amar apa nahi? Ya, am khos, annas apa kala insan, hulikul insan, kenapa tidak hulikun nas? Nah, ini am dan khos, ada mujmal mubayyan, mutlak muqayyad, mantuk mafhum, zahir muawwal. Ini semua kalimat-kalimat ini pasti menjadi sebuah masalah di dalam Al-Qur'an yang harus dikaji oleh ulumul Quran. Maka nanti menjadi seorang ulama usul tentu saja harus mengerti tentang Quran, ya. Maka contoh misal ya ini dalam metode-metode memahami Al-Qurannya ini, dalam teks-teksnya itu akan itu termasuk sunnah juga sama. Sunnah itu ada yang dohir, kalimatnya itu ada dohir muawwal, ada mahum dan seterusnya, ya. Sehingga ketika berbicara yang pasti ini, yang disepakati ini karena teks, maka dari teks itu si ulama usul bisa berijtihad. Berijtihad itu satu, dia harus mengerti tentang teksnya. Dia harus mengerti tentang falsafahnya. Kenapa ini dilaksanakan? Ada asbabun nuzulnya untuk Al-Quran. Ada asbabul wurudnya untuk hadis. Maka ketika sudah berijtihad, maka dia termasuk mujtahid. Apa ijtihadnya? Ini produk hukumnya, maka gelarnya adalah mujtahid. Maka mujtahid bisa melaksanakan fatwa, ya. Mujtahid juga bisa menjelaskan ini dalilnya, ya. Lalu mujtahid juga bisa menggunakan ini loh kaidah fikihnya yang semuanya akan bersumber kepada sumber-sumber hukum, baik yang disepakati Quran Sunnah, ijma, qiyas kalau Syafi'iyah, ataupun sumber-sumber yang tidak disepakati seperti masalah mursalah, istishab, sadariyah, uraf, istishab, syarman qoblana, sama qaul sahabi. Inilah sepertinya seluruh keseluruhan ilmu usul fikih. Maka nah ini kesimpulannya, maka seorang guru yang mau mengajarkan fikih harus paham sumber hukumnya mana? Quran dan Sunnah. Maka harus mengerti tentang Quran, harus mengerti tentang Sunnah. Oke, kalau tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, maka apa ijmanya? Ada ulama nggak yang sudah mengijtimakannya? Setelah ijma tidak ada kiasnya nggak? Lalu ada masalahnya, istihadnya, jadariyah dan seterusnya, sehingga hukum itu fleksibel. Hukum ini bisa memiliki kualitas tersendiri. Ya, oleh karena itu, seorang guru fikih dan usul fikih pasti akan berwawasan luas. Tidak cukup dengan satu dalil saja. Tidak cukup dengan hanya Quran saja. Dia harus diperkuat oleh Sunnah. Tidak cukup dengan Sunnah saja. Dia harus mengerti tentang asbabul wurudnya. Dia juga, kalau tidak ada hukum, ini kira-kira untuk memutuskan hukum, apakah ini wajib? Apakah ini menjadi sunnah? Apakah ini menjadi subhat? Apakah ini menjadi makruh? Apakah ini menjadi haram? Maka harus ditentukan dengan dasar-dasar hukumnya. Oleh karena itu, mari sebagai guru PAI, kita penting sekali untuk memahami usul fikih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.